Di beberapa blog atau website lainnya, biasanya kalau kita punya postingan, di bawahnya ada potongan konten untuk menarik apakah si usernya ini mau membaca isi dari konten tersebut. Cuma ada potongannya aja, nanti ketika user klik baru ke halamannya masing-masing. Nah, di sini mungkin pendek aja karena kontennya kita nggak isi dengan beneran. Nanti teman-teman bisa lihat contohnya kalau diisi dengan beneran. Kalau kita mau nampilinnya, ada page variable di Hugo, namanya summary. Kita tinggal nambahin, misalnya saya mau naruh di index HTML ini, ketika saya nge-looping dia, saya naruh setelah title-nya, si summary-nya boleh di paragraf atau di div juga boleh. Ini kita bisa ngeliat langsung hasil dari summary tersebut. Nah, untuk panjangnya sendiri secara default dia akan mengambil 70 kata pertama. Tentu di sini lebih sedikit karena memang konten yang saya isi lebih sedikit. Nah, teman-teman boleh naruh di list HTML atau di index HTML-nya juga boleh. Agar contohnya lebih real, saya sudah menambahkan di dua postingan ini konten yang lebih banyak saya copy paste dari website di sini untuk variabelnya biar lebih banyak isi teksnya. Nah, untuk mengatur panjangnya sendiri kita bisa ke bagian konfigurasi tommelnya. Lalu sebelum params-nya di sini saya akan memasukkan nama variabelnya adalah summary length atau panjang summary-nya. Misalnya saya mau 10 kata pertama aja, maka kita akan masukkan angka 10, dia akan otomatis masukkan 10 kata pertama aja. Nah, teman-teman bisa ngasih tahu defaultnya itu kalau nggak salah 70 kalau teman-teman mau lebih, tapi sekali lagi kalau saya mau 10 aja seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa ngatur berapa panjang summary-nya di bagian sini. Alternatif lain gimana? Kalau di beberapa website juga kita bukan cuma mau mengambil kata pertama aja, tapi kita mau bikin summary yang lebih mengundang. Karena kalimat pertama ini belum tentu dia mewakili isi konten tersebut. Alternatif lain kita memanfaatkan yang namanya front matternya. Kita udah pernah belajar sebelumnya. Saya akan fokus ke dua file ini. Kita bisa masukkan di sini misalnya di sini saya punya description tempat belajar Hugo gratis. Di sini juga saya mau masukkan description-nya. Ini postingan terbaik misalnya. Saya masukkan di sini kata description. Terserah teman-teman mau kata-katanya apa, tapi saya bikin nama yang relevan. Misalnya kita mau menjadikan description ini sebagai summary yang tampil di sini. Sekarang kita ganti summary menjadi untuk mengambil parameternya params, lalu tergantung namanya, misalnya teman-teman naruhnya snippet misalnya. Atau tadi saya naruhnya description seperti ini. Maka sekarang yang akan tampil adalah potongan dari description-nya. Nah, ini alternatif lain, tapi gimana misalnya kalau salah satunya nggak punya description, misalnya nggak semua kita naruh snippet atau potongannya, maka dia akan kosong seperti ini. Kalau teman-teman nggak mau kosong, kita bisa bikin logika dasar di sini. Gimana kalau kita bikin, kalau di Hugo dia logikanya or-nya ditaruh di luar. Kalau dia punya description, maka naruh description-nya. Tapi kalau dia nggak punya, maka saya akan mengambil dari summary-nya. Jangan lupa pisahkan spasi antar kedua data ini. Jadi or-nya ditaruh di awal, atau artinya adalah atau. Apakah ada param description-nya, maka taruh. Tapi kalau nggak ada, kita taruh summary-nya. Nah, kita lihat sekarang. Sekarang nggak kosong lagi, meskipun di second post-nya ini saya nggak punya content description tersebut.